Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat siang, Bapak Ibu dan sekalian. Kita sekarang ini berada di tempat gereja yang kita jadikan tempat persiapan perjalanan iman, perjalanan di mana kita disadarkan bahwa hidup kita ini sendiri adalah merupakan perjalanan menuju suatu kehidupan yang abadi. Abadi hidup dalam kasih Tuhan. Dan ini semua bersamaan pula kita berada di dalam masa Paskah. Paskah juga adalah kehidupan baru. Dan bagaimana kita menciptakan dalam suasana yang sederhana ini kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan telah menunjukkan kasih-Nya dengan mati di salib, dan Dia telah bangkit untuk mengampuni dosa kita, tapi sekaligus juga membangun gereja Allah sesudah Tuhan Yesus naik ke surga dengan bantuan Roh Kudus. Itulah konsep yang perlu kita hayati secara sederhana. Marilah kita bersyukur pada kesempatan ini. Kita percaya Tuhan hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, agar kita pantas merayakannya. Ekaristi ini terlebih dahulu kita siapkan hati kita masing-masing dengan mohon ampun kepada Tuhan atas ketidaklayakan kita sebagai manusia yang penuh dosa merayakan Ekaristi Kudus ini. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjanjikan Roh Kudus penghibur dan penolong yang akan diutus Bapa dalam nama-Mu dan akan mengajarkan kami segala sesuatu. mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah
sini, dan curahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan percurahan Roh Kudus itu kami dapat memahami sabda Putra-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup, Allah hidup sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang dipilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang bunyinya. Salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kami bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menjelaskan pesan yang tertulis ini kepada kami. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu berpantang dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Di dalam roh, aku Yohanes dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga dan dari Allah. Kota itu pernah penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yapis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu besar, dan di atasnya tertulis nama 12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Allah, mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku berada bersama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah
yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekarang aku mengasihi aku. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, sungguh kita harus bersyukur pada hari ini karena persiaran kita mempunyai makna yang besar berhubung dengan firman yang memang dibacakan pada minggu terakhir dari Paskah untuk kita masuk ke dalam suatu kehidupan baru di mana Yesus naik ke surga dan disempurnakanlah karyanya untuk manusia dalam Roh Kudus yang kita kenal dengan perayaan Pentakosta. Saudara sekalian, perjalanan kita walaupun sederhana, jangan kehilangan maknanya pada hari ini, siang ini. Kita inilah yang mempelopori, yang mengawali persiaran dari Gereja Kristus Raja. Itu adalah menjadi suatu tanda gereja itu adalah satu. Gereja itu adalah kasih. Gereja itu adalah perdamaian, persekutuan. Karena itulah maka sekalipun yang datang hari ini dalam persiaran hanya sebagian dari umat paroki Kristus Raja, bahkan juga bagian yang terkecil dari umat yang telah ditebus oleh Kristus di dalam dunia itu yang dipimpin oleh Paus. Tetapi bukan kecilnya itu, tapi maknanya yang kita hadirkan. Makna apa yang kita hadirkan di dalam hidup bersekutu ini, dalam gereja ini? Yaitu apa yang kita dengarkan di dalam firman tadi. Di dalam firman tadi itu kita disadarkan tugas kita sebagai orang yang mengatakan dirinya orang Kristiani, orang pengikut Kristus, orang yang ditandai dengan baptisan sebagai materai kekal bagi hidup manusia. Tetapi kita ini mempunyai makna yang besar. Kebesaran kita itu di mana? Kebesaran kita di dalam pengertian gereja sebagai persekutuan. Jadi sekalipun kita yang datang ke sini ini hanya sebagian, seperempat
ya, yang malah tidak sampai mungkin seperempat dari umat Katolik Yesus Raja, tapi seperberapa dari umat dunia Kristiani yang dipimpin oleh Paus, kita tetap menghadirkan gereja yang satu, kudus dan Katolik. Itu kekuatannya. Kekuatannya bukan pada jumlahnya, tapi kekuatan kepada sejauh mana gereja yang telah diawali oleh Yesus dengan ke-12 rasulnya itu bersatu, kuat, tak terpecahkan. Itulah kudus. Karena itu di dalam Injil Yohanes yang Anda dengar ini memang patut untuk direfleksikan, direkoleksikan. Cukup hanya ingat. Yaitu di situ disadarkan bahwa kesucian kalian itu menggambarkan kesucian Tuhan. Kesucian Tuhan. Kesucian itu bukan sekedar suci, tidak ada hitamnya, kotak. Itu kesucian khayalan. Kesucian setelah Yesus mati di salib dan bangkit dan dimuliakan dan dilanjutkan oleh Roh Kudus, kesucian adalah perjuangan. Kesucian adalah ikut serta dalam salib Yesus. Karena Yesus disalib bukan karena dosanya Yesus, tapi dosa kita semua. Dan Yesus menunjukkan satu-satunya jalan manusia bisa menebus dosanya ini karena cinta Tuhan. Dan cinta Tuhan itu tidak cuma-cuma. Cinta bukan hanya sekedar sesuatu yang menarik, yang suci. Tetapi di situ dijelaskan kesucian, ketritunggalan diwarnai dengan perjuangan, penderitaan saja. Dan penderitaan menjadi bukan penderitaan. Penderitaan akan menjadi suatu tanda manusia tidak mau hidup dalam kekonyolan kejahatan. Berkat cinta Tuhan Yesus sebagai utusan Bapa. Itu pengertian Tritunggal. Yang maksud saya terpaksa memakai istilah-istilah yang Anda sudah berkem, tetapi mungkin perlu diisi lebih kuat lagi. Kalau tidak begitu hanya merupakan tanda-tanda luar, hanya merupakan jengkel, dianggap orang yang baik dan kita nyanyi. Tidak, itu semua ada kemampuan manusia yang menjadi kuat hanya karena Tuhan juga siang hari ini hadir dalam kasih-Nya. Di situ kita lalu bisa menghargai apa artinya perayaan Ekaristi Kudus. Di situ kita tahu kita diajak untuk mendengarkan firman-Nya. Dan firman-Nya ini hari ini menunjukkan kesatuan, menunjukkan keberadaannya gereja yang satu, kudus, Katolik, yang seringkali kita katakan itu jangan menjadi kata-kata kosong, tapi menjadi kata-kata yang penuh perjuangan. Sukar untuk bersatu manusia ini karena kedagingan. Sukar manusia ini bisa suci karena kesucian manusia seringkali munafik. Saya berani begitu. Tetapi kesucian ini menjadi tidak munafik, itu menjadi keempatian, ikut merasakan, ikut bela kasih, bela rasa. Itu yang seringkali dipakai. Sehingga kita berkumpul ini mewakili gereja dunia. Saya tidak mengatakan berlebih-lebihan, karena gereja kita gereja dunia bukan kitanya, tapi kita membawakan Kristus penyelamat dunia. Itu kuncinya. Kita harus bersyukur bahwa kita punya kesempatan
Ya boleh, ya kita tuh beri rekreasi sedikit. Ya, kalau terlalu banyak rekreasinya itu nanti pulangnya bosan, tukaran, duit metu akeh. Manusia itu hitung-hitungan akhirnya, tetapi tidak. Itu semua kita mengalami suka duka, kita mengalami ya segala apa yang kita alami pada siang hari ini begini. Ini merupakan sedikit tanda manusia harus bersatu. Manusia harus hidup dalam kerukunan. Dan Tuhan itu memberikan warnanya setiap kali kita menerima Ekaristi Kudus. Maka mari saudara sekalian, dengan kemampuan kita, dengan keterbatasan kita mau mencoba merasakan Tuhan dalam bentuk roti kudus yang nanti kita terima. Kita merasakan di dalam firman, dalam Ekaristi, supaya kita belajar bagaimana orang itu bisa saling mengampuni, bagaimana orang itu bisa saling memperkaya diri dalam kemiskinan masing-masing. Sehingga kita juga mewarnai keluarga. Paus Fransiskus pernah berkata, waktu dia mungkin memberkati suatu keluarga teman-teman, ingatlah, keluarga yang kamu bentuk adalah suci, tapi jangan kira kamu akan gampang begitu saja meraih, itu kata-kata saya tadi isinya, meraih kesucian. Karena melek matamu, kamu juga berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Walaupun tidak jahat, itu tamat saya, tapi tidak sempurna. Pasti kamu diwarnai oleh kekurangan dari bapak, dari ibu yang melahirkan dan memelihara. Demikian pula juga pihak yang lain. Kamu mempunyai keluarga, walaupun kaya raya, itu tidak belum tentu sempurna. Di mana kesempurnaan itu? Nah, kalau kamu berasal dari keluarga yang tidak sempurna dan kamu mau ingin membangun hidup berkeluarga yang baik, berjuang. Jangan cari enaknya, cari gampangnya, karena warisan dari orang tua. Keluargaku kaya, keluargaku pintar, keluargaku ini tidak. Tetapi penting memang keluargaku pintar, keluargaku itu kaya. Tetapi apa artinya kekayaan? Apa artinya kesehatan? Apakah artinya kepandaian? Kalau itu tidak diamalkan kepada orang lain, itulah negara kita yang masih harus belajar bagaimana membangun negara, bukan hanya dengan kekayaan, dengan kagum bahwa kita punya tanah yang lebar, tapi tidak pernah diolah atau diolah bukan untuk kepentingan yang lain. Jangan mengharapkan surga. Ini saya katakan ini karena kita kadang-kadang beban. Kita kadang-kadang juga kalau diwarnai dengan hidup di sekeliling kita yang penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan segala ancaman. Sebenarnya dan kita hargai pemimpin kita dengan segala kekurangannya. Mungkin mereka juga masih harus lebih baik, tetapi dia diberi kepercayaan, didoakan, bukan dikritik ini lalu dipakai kesempatan untuk menjegal yang lain. Jegal itu politik kita, dan ada yang bisa lepas adalah bagian dari masyarakat ini. Tetapi Anda menunjukkan bersama-sama bagaimana aku memulai hidup keluargaku yang baik. Itu maksudnya. Karena hidup keluarga yang baik, di mana ada kasih, di mana suami istri berani saling berkorban, anak-anak mencontohnya, itulah bibit di dalam membangun masyarakat yang besar. Tidak perlu muluk-muluk,
tetapi kita bisa ambil bagian dari ini, yaitu kemampuan saya untuk bersama-sama meyakinkan, menghidupkan, mendewasakan iman kita. Semoga kita masih akan melanjutkan perjalanan kita. Lebih-lebih kita akan ke Posaran, kita akan berdoa apa yang perlu kita doakan, dan di sana Bunda Maria hadir untuk mendampingi kita. Maka marilah dengan ini kita akan melanjutkan Ekaristi Kudus siang hari ini. Tuhan memberkati. Marilah saudara sekalian kita berdiri dan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dan menderita Yesus Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turut ke tempat pengabdian pada hari ketiga dan dari mati, yang naik ke surga di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa. Tuhan Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Dengan terang Roh Kudus itulah marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, semoga Sri Paus, para uskup dan para imam dianugerahi kebijaksanaan dan kesabaran dalam memimpin umat Allah, dan senantiasa tekun berdoa serta sanggup untuk bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat mengedepankan dialog dan kepentingan bersama daripada memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terpencil dan menderita, semoga saudara-saudari kita yang terpencil dan menderita, yang jarang disapa oleh komunitas dan masyarakat dunia, dianugerahi kekuatan dan damai sehingga mereka tidak pernah merasa kesepian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita yang berkumpul di sekitar altar ini sanggup untuk memancarkan kegembiraan sejati dalam perjuangan sehari-hari sebagai kesaksian iman yang hidup di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada diri Yesus Kristus Putramu, kami mengalami hidup penuh cinta kasih dan damai. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami yang mengungkapkan hasrat kami akan dunia yang lebih baik ini berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini menjadi pangkal damai sejahtera yang Kau janjikan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu, tetapi teristimewa pada waktu ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuh dan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, khusus Bapak Paus kami Fransiskus yang telah Kau panggil, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami,
Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
kasih, marilah kita panjatkan doa tahun Jubeli 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami dalam putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan yang cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan di dalam diri kami. Semoga Engkau mengubah kami menjadi pengaku-pengaku yang hidup akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan selama-lamanya. Semoga rahmat Tahun Jubeli ini menghidupkan kembali dalam diri kami para rakyat pengharapan, kerinduan akan harta segala, dan curahkan bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami, bagi kemuliaan yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Kami mohon, jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana Roh Putra-Mu selalu mengarahkan kata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian dan kemerdekaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tidak menerima berkat khusus, hendaknya dijawab amin setiap kali. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman
disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi yang hidup, yang karena hidup yang benar. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap pada saudara senantiasa. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi telah selesai. Pergi dan praktekkanlah kasih Tuhan dalam hidupmu sehari-hari.